Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sebuah perhitungan untuk Anda pemula atau yang memulai budidaya lobster air tawar, agar memiliki gambaran bagaimana modal awal dan apa yang bisa Anda lakukan dengan lahan sempit, seperti apa hasil yang Anda dapatkan, dan hanya memulai dengan satu set. Oke teman-teman, simak video saya berikut ini dan dukung terus saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih atas dukungan Anda. Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, saya akan memulai dengan satu hal yang sederhana agar mungkin bisa kita mengerti. Jadi saya akan coba menggunakan ini kertas pulpen, dan saya akan membuat perhitungan bagaimana memulai budidaya lobster air tawar hanya dengan satu indukan, modal satu indukan saja teman-teman, dan apa hasil yang Anda dapatkan. Jadi seperti ini, kita ambil satu indukan, satu set maksud saya, anggaplah 8 ekor teman-teman. Nah 8 ekor ini 5 betina dan 3 jantan. Nah kemudian lahan Anda sangat sempit teman-teman, lahan terbatas. Nah ini poinnya, dan kita akan memulai dengan satu set. Oke, akan saya jelaskan seperti apa. Nah jadi teman-teman, konsepnya ada di dua hal ini, indukan satu set, kemudian lahan terbatas. Nah jadi ini dua poinnya yang akan kita bahas kali ini. Dari sini seperti apa yang Anda lakukan. Nah katakanlah lahan Anda sangat terbatas teman-teman, siapkan kolam 1x2 untuk satu set. Nah di satu set ini sebenarnya bisa masuk sampai 2 set teman-teman, sampai 2 set di kolam 1x2 ini. Nah sekarang kita hanya 8 ekor teman-teman. Nah dari 8 ekor ini tadi saya menyebutkan biasanya terdapat itu 5 betina dan 3 ekor jantan. Satu set biasanya dapat bonus 2 ekor. Nah tapi kita anggap aja yang ini. Kemudian dari 5 betina ini, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk bisa memijahkan satu set indukan ini atau 5 betina dan 3 jantan ini teman-teman. Jadi perhitungannya seperti ini. Ketika Anda baru saja membeli 5 betina dan 3 jantan atau satu set, tentu saja awal-awal yang Anda lakukan adalah menyiapkan kolam ini teman-teman. Kolam ini kolam ukuran 1x2. Kita bahas dulu untuk persiapan kolam. Persiapan kolam teman-teman. Yang pertama, kolam terpal. Kita anggap aja harganya 100.000 untuk ukuran 1x2. Kemudian di dalam itu ada aerator satu lubang itu 60.000 anggap aja. Nah ini kemudian yang ketiga, shelter dari apa saja bisa Anda lakukan. Kita anggap aja budgetnya untuk 8 shelter itu sekitar 70.000 teman-teman. Anggap kita membeli satu batang pipa 2,5 inci. Nah kemudian ketika ini sudah disiapkan, kolam ini diisi air, endapkan selama 1 hari 1 malam. Nah setelah ini semua sudah siap, kemudian indukan ini bisa kita masukkan ke kolam. Kita masukkan dengan pola adaptasi. Mungkin di video lainnya terdapat bagaimana cara mengadaptasikan indukan yang baru kita beli. Nah setelah 5 betina dan 3 jantan ini kita masukkan ke dalam kolam teman-teman, itu akan melalui masa adaptasi. Nah adaptasi ini sebenarnya sangat dipengaruhi dengan seberapa jauh perjalanan indukan. Yang pertama, jarak indukan ke kolam Anda, perjalanannya. Kemudian yang kedua ya kualitas indukan. Kualitas indukan ini yang saya maksud adalah
bagaimana pola pemeliharaan indukan dari kolam awal ke kolam teman-teman, apakah sama polanya, misalnya di sana kolam terpal, di teman-teman juga kolam terpal. Nah, ini sangat mempengaruhi masa adaptasi tersebut. Kemudian kualitas air. Nah, di sini kualitas air. Tapi yang paling berpengaruh itu sebenarnya yang pertama ini, jarak indukan tempat Anda beli dengan lokasi tempat Anda, teman-teman. Karena perjalanan itu banyak hal bisa terjadi kepada indukan yang kita beli. Semakin dekat akan semakin baik untuk cepat beradaptasi. Nah, seperti itu. Jadi masa adaptasi ini terjadi kurang lebih 1 sampai dengan 2 minggu, tergantung dari kondisi indukan pada saat tiba, seperti apa kondisinya. Nah, kalau semakin dekat tentu saja semakin bisa cepat beradaptasi. Kemudian semakin mirip kolam awal budidaya tempat Anda beli dengan kolam Anda, baik kualitas air, kondisi kolam, itu juga akan semakin cepat melakukan proses adaptasi. Nah, dari proses adaptasi ini nantinya teman-teman lalu biasanya terjadi molting atau pergantian kulit, ganti kulit. Nah, saya tulisnya asal aja teman-teman ya. Jadi setelah adaptasi, dalam proses adaptasi itu biasanya ada yang ganti kulit, atau juga bisa jadi ada yang sudah langsung bertelur. Nah, di sini. Nah, ketika bertelur ini teman-teman, kita akan masuk dalam pola perhitungannya seperti apa. Kita asumsikan saja sebenarnya dalam masa adaptasi selama 2 minggu ini, sampai dengan anggaplah 1 bulan baru ada yang bertelur, teman-teman. Nah, kita anggap misalnya 50% dari betina itu bertelur, berarti 2,5 ekor. Nah, kita anggap saja periode telur pertama itu sebesar 2 ekor yang bertelur di bulan pertama ya. Ini jangka waktunya di bulan pertama, 2 ekor yang bertelur. Berarti kemungkinan kemudian dalam masa bertelur 2 ekor ini, tentu saja setelah 2 minggu sudah bisa dipindahkan untuk dikarantina. Nah, 2 minggu selama bertelur, setelah usia telurnya 2 minggu atau 3 minggu itu bisa dikarantina. Berarti pada masa karantina ini teman-teman sudah membutuhkan kolam lagi. Nah, jadi kolam lagi, dan saran atau rekomendasi saya buat kolam ukuran 1x2, 1 lagi teman-teman. Sebab di sini nanti bisa masuk 2 ekor indukan ini. Nah, jadi kesimpulan yang kedua, setelah 1 bulan Anda melakukan budidaya, butuh 1 kolam lagi untuk karantina. Nah, seperti ini. Di sini Anda akan pelihara selama, atau Anda akan karantina indukan bertelur itu. Kalau tadi usia 2 minggu lalu Anda pindahkan, berarti sudah terpotong masa bertelur itu selama 2 minggu. Kita anggap saja kurang lebih 6 minggu atau 5 minggu masanya sampai turun gendong, berarti masih ada 3 minggu proses karantina teman-teman. 3 minggu proses karantina indukan bertelur. Nah, setelah 3 minggu ini berarti Anda sudah memiliki burayak atau anakan dari 2 ekor indukan tadi. 2 ekor indukan tadi. Nah, ketika 2 ekor indukan tadi ini sudah memiliki burayak, kita anggap anakannya 150 ekor dikali 2 indukan. Berarti Anda saat ini sudah memiliki 300 ekor burayak teman-teman. Nah, 300 ekor burayak dalam masa 1 bulan setelah adaptasi plus pengeraman 5 minggu. Berarti di bulan kedua, sejak awal Anda membudidayakan lobster air tawar, itu sudah bisa memiliki 300 burayak. Nah, dalam fase bulan kedua tadi ini kita sudah memiliki 2 kolam teman-teman, kolam pemijahan dan kolam burayak. Sementara ketika ini yang tadi ini, indukan yang tadi ini sudah selesai turun gendong, itu kita pijahkan lagi teman-teman.
Jadi 2 ekor ini setelah turun gendong itu kita pijahkan lagi menuju ke kolam ini. Nah, menuju ke kolam ini, dan kita menunggu lagi yang 50% yang belum bertelur tadi itu kita tunggu, atau bisa jadi setelah aman semua, setelah yang tadi selesai turun gendong 50% ini lagi bertelur. Jadi bisa kita gunakan lagi kolam karantina yang 1x2 tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga 2 kolam yang Anda miliki itu bisa untuk budidaya 1 set. Dan paling aman untuk rekomendasi saya Anda menyiapkan 3 kolam, teman-teman. Jadi jangan sampai yang 50% tadi yang kedua ini bertelur, tetapi kolam karantina tadi belum selesai kita gunakan, masih ada yang mengeram, tiba-tiba sudah ada yang bertelur, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah dengan 1 set, teman-teman, dengan 1 set indukan saja Anda dalam waktu 2 bulan sampai dengan 3 bulan itu sudah bisa memiliki 300 sampai dengan 600 burayak. Nah, ini periode pertamanya. Nah, indukan-indukan tadi itu kita pijahkan lagi. Bisa jadi di bulan ke-4, ke-5, ke-6 ini ada periode bertelur lagi, teman-teman, sehingga siklus kolam yang Anda butuhkan juga sama seperti yang tadi. Nah, olehnya kesimpulan saya untuk 1 set indukan yang paling efisien Anda bisa memulai dengan 3 buah kolam yang susun seperti ini, teman-teman, atau kolam apartemen. Nah, dibuat 3, jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini sekali modal tetapi sudah bisa Anda manfaatkan untuk budidaya lobster air tawar. Dan bagaimana pengembaliannya? Nah, untuk lahan yang sempit hanya memiliki 3 kolam seperti ini, teman-teman, tentu saja pembesaran tidak bisa Anda lakukan. Ini sama sekali tidak bisa karena tidak punya lahan. Jadi konsepnya adalah penjualan bibit 1 inch. Nah, karena kolam-kolam karantina tadi kita isi dengan burayak dari 2 ekor indukan, dan kolam tersebut akan kita gunakan, kita pelihara sampai dengan 2 bulan burayak. Baru setelah 2 bulan ini baru bisa kita jual, teman-teman, sudah bisa mencapai 1 inci. Nah, seperti itu, ini estimasi terlamanya. Sehingga bagi saya untuk skala rumahan dengan lahan sempit, rekomendasi saya adalah 3 kolam susun seperti ini, dan Anda bisa menjual lobster air tawar setiap 2 bulan sekali sebesar 300 sampai dengan 600 ekor bibit. Nah, seperti itu. Untuk perhitungannya, kapan BEP-nya, kapan balik modalnya, saya rasa dari uraian saya sejak awal tadi yang ini, teman-teman, mungkin bisa dipahami. Anda bisa menghitung sendiri ketika hasil yang Anda dapatkan untuk menjual burayak itu seperti apa, atau menjual bibit 1 inci itu seperti apa. Jadi inilah konsep untuk budidaya lobster air tawar di lahan sempit yang Anda bisa lakukan bagi pemula. Oke, teman-teman, mungkin inilah video sederhana saya dengan catatan-catatan seperti ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan salam capit.